Kalau nggak cukup, Silvi tukar mic sama istri saya. Soalnya mic-nya itu panjang. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat malam, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan ya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Nanti doa pembukaan saya serahkan pada Ibu Julian. Waktu dan tempat saya serahkan. Doa cuma disuruh nanti nyanyi langsung ke depan. Oh iya Kak, Indonesia ya doa. Bebas. Indonesia ya. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur saat ini kami bisa hadir di tempat ini. Sungguh Engkau terlalu baik, Engkau luar biasa. Oh Bapakku, haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kami masih bisa hadir, semua anugerah-Mu Tuhan, Tuhan telah memberi kami tubuh roh jiwa yang sehat untuk memuliakan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan kami minta Roh Kudus yang pimpin dari awal sampai akhir. Urapi hamba-Mu yang tugas Tuhan, urapi kami semuanya. Kami selalu rindu melekat kepada Tuhan. Karena zaman ini Tuhan sudah gelap sekali. Firman-Mu sudah genap Bapa, kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Biar kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami percaya Bapak malam hari ini yang membawa beban apapun, Tuhan persoalan apapun, kami percaya Tuhan campur tangan. Tuhan membela satu persatu. Oh, kesetiaan kami tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih orang yang taat selalu kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, firman-Mu telah berkata, jikalau kami sungguh-sungguh Tuhan berbakti kepada Tuhan, roti air diberkati, penyakit pun Engkau sanggup dilalukan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang dahsyat, Bapakku yang baik, Bapakku yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Hamba juga berdoa buat saudara-saudara kami yang belum tiba. Biarlah Tuhan tutup bungkus dengan darah, tibakan dengan selamat. Kami semua akan memuji, memuliakan Engkau. Kami mengagungkan nama-Mu Yesus. Biarlah Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai berpuji dan penyembahan. Sebelum kita mulai puji dan penyembahan, saya harap HP di silent ya saudara, biar tidak mengganggu kita untuk masuk dalam hadirat Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita pujikan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri.
mengikuti jalan. Kudus, kudus Kau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Kau Tuhan.
penolong yang setia. Yesus penolong, Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong, Yesus penolong yang setia. Haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah penolong kami yang selalu setia. Terbukti pada malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama kembali berada di tempat ini, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama. Semua ini hanya karena kuasa dan kasih Tuhan saja kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh datang, kami boleh menyempatkan waktu untuk datang untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah puji-pujian kami ini menjadikan dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami mau bersatu hati. Kami berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kami naikkan. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami berdoa untuk seluruh ibadah Mandarin, seluruh ibadah yang ada di GPPS Tuhan, mulai dari ibadah 1, 2, dan 3, khususnya bagi ibadah Mandarin. Dan untuk minggu depan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan berkat yang luar biasa bagi setiap anak-anak-Mu yang akan datang untuk berbakti kepada Engkau. Tuhan, berikan cuaca yang baik, Tuhan berikan hati yang baik, sehingga bisa menerima puji-pujian dan menerima firman Tuhan dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan seluruh petugas yang akan melayani Tuhan pada hari Minggu, mulai dari Satgas, penerima tamu, kolektan, tim media, dan khususnya hamba-hamba Tuhan yang melayani di atas mimbar untuk BL singer musik. Kami juga menyerahkan yang akan membawakan firman Tuhan, juga yang akan menerjemahkan. Tuhan, kami percaya seluruh mereka akan diberkati dan mereka akan memberkati setiap jemaat, sehingga jemaat boleh datang dengan sukacita dan mereka pulang dengan sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pengurus ibadah Mandarin ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari Ibu Julian, Bapak David Liu, kemudian Bapak David Ong, juga Arif yang bagian pujian, demikian juga Satgas, Bapak Billy, Bapak Aditama, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh bersatu hati melayani Tuhan di ibadah Mandarin ini, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak. Kami saat ini juga berdoa untuk beberapa pokok doa untuk jemaat-jemaat Mandarin. Tuhan, kami saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Suyono yang saat ini sedang mengalami gangguan ginjal. Kami percaya Tuhan, biarlah ginjal dari Bapak Suyono boleh kembali normal dan operasi boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kami percaya Tuhan juga menyertai Bapak Budi yang saat ini juga ada batu ginjal di kandung kemih. Tuhan, Kau sertai sehingga apapun penyakit yang ada di dalam tubuh Bapak Budi ini, oleh kuasa Tuhan semuanya boleh disembuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Lituti Yuliana yang saat ini mengalami gangguan batu empedu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kiranya batu empedu ini boleh segera dilalukan dari tubuh Ibu Lituti, sehingga boleh kembali bersukacita dan menikmati kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Syufong yang saat ini terganggu karena penyakit stroke dan pemulihan pasca operasi
amputasi kaki kiri. Tuhan, kami percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan Ibu Syufung, sehingga boleh semakin sehat, semakin pulih dan tetap bersukacita di dalam Engkau. Bapak, kami juga berdoa untuk Emak Marta Hayati yang saat ini juga mengalami kaki yang sakit dan tidak bisa berjalan. Tuhan, kami percaya dengan kuasa Pilomu Kau memberikan semangat kepada Emak Marta sehingga kembali boleh bersukacita menikmati kesehatannya. Kami berdoa untuk Ibu Yap Heceng yang terganggu jantung, mata katarak dan ada pengapuran di lutut. Kami serahkan Tuhan, biarlah Tuhan saja yang jamah dan berikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Purbowo Halimun yang ada di Jakarta yang mengalami gagal ginjal stadium 5. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Pasti Tuhan akan jamah dan Tuhan akan memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ihwa Tuhan, untuk lutut dan kakinya yang sakit. Tuhan, kami percaya kehendak Tuhan tidak pernah lepas dari setiap kami, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami. Kami juga bersyukur Tuhan atas pemulihan dari Ibu Lolita, Ibu Dwi Astuti, Bapak Chung Syek, Bapak Andre, Bapak Chun Ming, Bapak Eni. Tuhan juga menyertai Ibu Desi, Bapak Suyono, Saudari Rahel, Ibu Marta, dan Ibu Robena. Tuhan, kami percaya Tuhan semua mereka boleh pulih karena kasih dari Tuhan saja dan belas kasih dari Engkau. Kami bersyukur Tuhan, biarlah semakin hari mereka semakin dipulihkan, boleh bersukacita bersama dengan kami untuk bersama-sama datang di ibadah. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan doa kami bagi seluruh jemaat Mandarin, khususnya yang datang pada doa malam ini. Tuhan, Kau menyertai setiap mereka yang membawa beban, yang membawa persoalan sakit penyakit. Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Engkau akan menyembuhkan, Engkau akan menjamah, memberikan sukacita kepada setiap kami. Dan kami juga bersyukur kalau malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak David. Tuhan, urapi sehingga apa yang diucapkan firman Tuhan boleh benar-benar menjadi kekuatan, menjadi pemulihan, menjadi sukacita bagi setiap kami yang hadir. Kami bersyukur Tuhan, dan kami serahkan waktu pemberitaan Tuhan ini firman Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan yang beracara dan Roh Kudus yang menerjemahkan apa yang Tuhan inginkan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam. Tidak terasa 2,5 tahun ya kita tidak berjumpa. Saya masih ingat terakhir tahun 2020 itu kita di lantai 5 waktu itu. Sekarang kalau kita ada di tempat ini, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Kita bisa kumpul seperti ini. Memang kalau ibadah online tetap bisa sama-sama muji Tuhan, sama-sama bisa dengar firman Tuhan, tetap bisa sama-sama doa syafaat. Tapi rasanya lain nggak kalau bisa kumpul seperti ini? Lain, luar biasa. Maka kita mengucap syukur sama Tuhan kalau malam hari ini kita boleh buka lagi ibadah doa malam Mandarin secara tatap muka. Kita berdoa supaya setiap Jumat kita tetap bisa ibadah doa malam seperti ini. Amin. Sekarang tiba waktunya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya ajak kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang ada di kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dan seperti biasa, saya selalu mengajak membacanya silih berganti. Nanti saya ayat yang ganjil terlebih dahulu, Bapak Ibu membaca bersama-sama ayat yang genap. Ya, jadi nanti ayat pertama saya baca,
ayat kedua, dan nanti 4 dan 6 Bapak Ibu membacanya bersama-sama. Nah, karena kita akan membaca bersama-sama, saya tunggu sampai semuanya menemukan dulu Alkitab firman Tuhan ini. Ya, yang sudah menemukan boleh angkat tangan. Loh, kok sedikit? Yang sudah menemukan boleh angkat tangan. Nah, gini loh, semangat. Ya, puji Tuhan. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Amin. Kita mau sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema rahasia keberhasilan dalam hidup. Sekali lagi saya beri tema firman Tuhan, rahasia keberhasilan dalam hidup. Karena dari setiap kali membaca firman Tuhan ini, di setiap saya menyampaikan firman Tuhan, ketika baca ayat yang ketiga, selesai, apa saja yang diperbuatnya berhasil, semua pasti tutup dengan kata amin. Yang ditunggu-tunggu adalah apa saja yang diperbuat berhasil. Padahal sebelum kata berhasil dan sebelum kata apa saja yang diperbuat berhasil, itu ternyata ada susunan di depannya. Dan yang menarik yang jarang sekali dibahas adalah ada satu kata yang menarik, yaitu kata ditanam. Ada yang pernah nggak membayangkan kenapa harus ditulis ditanam? Banyak sekali hari ini anak-anak Tuhan tidak menyadari kalau ternyata di dalam mengikuti Tuhan itu kita harus tertanam lebih dahulu. Kalau kita tidak tertanam, maka kita tidak akan kuat. Kita tidak punya akar apa-apa. Dan pohon tidak akan bisa naik dengan tinggi kalau akar yang ke bawah tidak lebih besar lebih dahulu. Jadi dia harus kuat lebih dulu ke bawah, baru dia bisa naik ke atas. Dan kalau dihitung, ke atasnya itu panjangnya pasti lebih kecil daripada yang ke bawah. Kenapa? Karena akar harus lebih kuat daripada bangunan yang di atas. Tidak sadarkah kita kalau kita membangun rumah, apalagi beberapa waktu yang lalu waktu saya masih tinggal di apartemen, seberang apartemen itu sedang dibangun sebuah gedung perkantoran yang kira-kira 30 lantai. Saya kaget, ini kok ngeduk tanah ke bawah kok nggak mari-mari sih. Hampir 2 tahun nggak selesai-selesai. Ternyata itu paku bumi ditanam, habis itu siram lagi dengan batu, semen lagi, nggak mari-mari, nggak kelihatan muncul bangunannya terus. Baru kemudian kita sadar bahwa ternyata membangun fondasi di bawah itu jauh lebih penting daripada nanti gedung yang naik ke atas. Karena apa yang tidak terlihat di bawah itu menentukan bangunan yang di atas itu akan kokoh, kuat, atau gampang goyah. Tidak sadarkah kita bahwa ternyata kata-kata ditanam itu, bahwa kita harus ditanam lebih dulu dan kita harus tertanam. Seringkali anak Tuhan tidak tahan dengan kata harus ditanam, karena berarti harus masuk sebuah proses kehidupan.
ditanam itu tidak pernah enak. Biji pun kalau ditanam itu rasanya tidak enak. Dia akan masuk di dalam tempat yang gelap, tempat yang di dalam yang gak enak sama sekali, bahkan gak bisa gerak. Pak Titi pernah cerita ketika ke Israel ya, ketika biji kurma itu mau ditanam di padang gurun, itu ternyata biji yang kecil itu ditimpa oleh batu yang besar, kemudian baru ditutup dengan pasir, supaya biji yang kecil itu tidak dapat goyang, tidak dapat bergeser. Sampai kemana? Dia menemukan sumber airnya, dan kemudian ia hidup, dan ia akan menendang itu batu, sehingga dia lebih muncul daripada batu yang tadi menimpa dirinya. Nggak enak. Ditanam itu butuh proses. Dan seringkali ketika anak Tuhan di dalam proses kehidupan, itu iblis ambil kesempatan. Dia pasti akan selalu datang kepada anak-anak Tuhan yang sedang proses ditanam dengan mengatakan, hidupmu sudah hancur, engkau sudah tidak punya harapan lagi. Lihat sekelilingmu, gelap, tempat tidak enak, gak bisa gerak, gak bisa bernafas, masalah silih berganti datang terus menerus, gak enak. Itu yang sering dipakai oleh si iblis, supaya anak-anak Tuhan tidak dapat tertanam. Di dalam apa kita harus tertanam? Di dalam iman yang teguh. Amin. Kita tidak akan dapat bertumbuh kalau kita tidak tertanam di dalam iman yang teguh. Maka hari-hari ini jangan kaget kalau banyak hamba Tuhan hari ini di masa-masa pandemi ini adalah masa pengujian yang paling efektif. Banyak hamba Tuhan yang seringkali selama ini terlihat begitu mencolok, begitu terkenal, buka channel YouTube yang nonton jutaan orang. Akhir-akhirnya kita tahu hari ini dikeluarkan dari sinode gerejanya, dicopot jabatannya. Kenapa? Karena terbukti mengajarkan aliran yang sesat. Banyak juga hamba-hamba Tuhan, pelayanan-pelayanan Tuhan hari ini hilang, gak punya ladang pelayanan lagi. Kenapa? Hanyut. Kenapa? Tidak tertanam di dalam iman yang teguh. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, kalau kita ada korelasinya, itu Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8. Di sana tertulis, bukan hanya tertanam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi sebelum segala sesuatu yang baik itu kita terima dalam hidup kita, itu selalu dimulai dengan kata ditanam lebih dahulu, kemudian merambatkan akar-akarnya sampai menemukan sumber air, kemudian ia baru hidup, dan kemudian baru datang yang lain, yaitu tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bahkan di Mazmur 1 ayat yang ketiga ditutup dengan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dimulai dengan proses ditanam lebih dahulu. Kalau kita tidak tertanam, kita pasti tidak akan kuat, kita akan mudah goyah. Maka 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58, di sana Rasul Paulus berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita tidak akan gampang goyah, kita tidak akan sampai gampang tumbang, kita akan berdiri teguh dan tidak goyah kalau kita tertanam dengan baik. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa tertanam dengan baik. Ada 2 pelajaran yang dapat kita pelajari bersama-sama malam hari ini.
Yang pertama adalah kita harus punya respon kebenaran firman Tuhan dengan benar. Sekali lagi, kita harus punya respon kebenaran firman Tuhan dengan benar. Terus hidupi firman Tuhan setiap hari. Bahkan di Mazmur 1 ayat yang kedua ditulis di sana, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi sebelum bicara mengenai Taurat, ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, lebih gampang ditangkap. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Bicara mengenai semua yang tertulis di sini adalah bicara mengenai lingkungan kita. Kalau lingkungan kita tidak dirubah, kita tidak akan bisa menghidupi firman Tuhan. Kita juga tidak dapat merespon kebenaran firman Tuhan. Makanya penipu kalau dikumpulkan dengan penipu akan semakin jadi. Tapi kalau penipu dikumpulkan orang benar, dia akan seperti cacing kepanasan. Nggak bisa. Kenapa? Karena kebenaran akan menyatakan mana yang salah dan mana yang dosa. Kebenaran akan berdiri tanpa perlu dibela. Itulah kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita mau sesungguhnya meresponi firman Tuhan dengan benar, pertama kita harus sadar dulu, komunitas kita ini harus komunitas orang benar. Makanya gereja Tuhan itu disebut sebagai kumpulan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju ke dalam terangnya yang ajaib. Cauhid. Kita dipanggil masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Komunitas seperti ini sangat penting, karena di sini kita saling membangun satu dengan yang lain. Sebelum firman Tuhan tadi, mulai dengan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit, yang sedang pemulihan. Kita sadar nggak? Kita ini seringkali kalau mendoakan, kita hanya terima permohonan lewat SMS, lewat WA. Tapi tidak tahukah kita bahwa kita menerima banyak kesaksian, bahwa ternyata ketika kita berdoa, orang yang kita sebut namanya itu ternyata sedang masuk kamar operasi, dan keluarganya sedang menunggu di depan kamar operasi. Dan ketika dia mendengar bahwa ada nama orang itu dipanggil, didoakan, dia mengalami rasa damai sejahtera dari Tuhan. Kita tidak pernah sadar mengenai itu. Itulah gunanya komunitas yang benar. Perkumpulan yang salah hanya akan membawa kita selalu hidupnya berantakan. Tapi komunitas yang benar akan selalu membawa kita ke dalam perubahan. Bagaimana bisa? Ayat kedua jawabannya, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang Taurat itu siang dan malam. Jadi bukan hanya senang mendengar firman Tuhan, tapi yang merenungkan firman itu siang dan malam. Bahasa Mandarinya luar biasa bukan? 作业是想. Jadi siang dan malam, terang dan gelap, itu selalu merenungkan terus, memikirkan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi selain kumpulannya, diri kita sendiri harus juga punya respon yang benar. Kalau kita nggak suka baca firman Tuhan, nggak suka beribadah bersama-sama seperti ini, kita tidak akan dapat tertanam dengan baik. Kalau
kita tidak tertanam dengan baik, kita tidak akan menerima janji yang tadi di ayat yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak akan itu kita terima. Jadi selain komunitasnya yang benar, kemudian juga respon pribadi yang benar. Suka baca firman Tuhan, suka membangun persekutuan intim dengan Tuhan. Bapak Ibu sadar nggak sadar, ketika doa malam ini dibuka, kita ini menghadapi beberapa tantangan. Tapi beberapa pengurus di Mandarin sepakat apapun itu, kita tetap akan melayani Tuhan. Doa malam tetap akan dibuka. Amin. Dan lihat hari ini, yang mendaftar saja sudah 51. Dan saya percaya di dalam ruangan ini dan di luar itu lebih dari 51. Pernah nggak kita bayangkan akan seperti ini banyaknya? Dulu sebelum doa malam ditutup tahun 2020, saya pun nggak pernah bayangkan akan pindah ke ruangan ini dan yang hadir akan penuh seperti ini. Tapi itulah, kalau kita merespon dengan benar kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan itu yang akan membuat semua yang kita pikirkan, kita rancangkan, kita kerjakan menjadi berhasil. Amin. Amin. Itu juga yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Ada yang bekerja, ada yang melayani Tuhan, ada yang sebagai ibu rumah tangga, ada yang masih sekolah. Semuanya Tuhan jadikan berhasil kalau kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan benar. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 itu juga mengandung janji Tuhan. Dikatakan tetapi yang pertama, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukan semua permohonan kita akan menerima sekehendak hati kita. Ada syarat paling utamanya lebih dahulu. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, baru mintalah apa saja yang kita kehendaki, maka kita akan menerimanya. Kenapa? Kalau firman Tuhan ada di dalam kita, otomatis semua permohonan doa kita tidak akan mungkin kita akan habiskan untuk memuaskan hidup kita, kesenangan kita. Karena kalau ada firman di dalam hati kita, apa yang masih kotor di dalam pikiran dan hati kita akan dibersihkan. Karena firman Tuhan adalah air hidup. Gelas sekotor apapun airnya dan gelasnya di dalam, kalau terus digelontor dengan air yang bersih, maka lama-kelamaan yang kotor itu akan keluar dan akhirnya gelas itu akan terisi dengan air yang bersih. Itu juga sama dengan kehidupan kita. Seberapa kelamnya hidup kita, kita tetap bisa dipakai Tuhan. Asal ada apa? Firman Tuhan tinggal di dalam hati kita. Kita tidak akan pernah minta yang aneh-aneh. Kita tidak akan bisa sanggup berdoa dengan mengatakan, Tuhan saya minta kekayaan 1 triliun. Nanti Tuhan tanya, mau dipakai buat apa 1 triliun? Wah dipakai ngelencer, dipakai tidak akan seperti itu. Kalau kita sungguh-sungguh ada firman Tuhan di dalam hati kita, yang kita minta adalah pertama, permintaan yang paling sederhana bagi banyak orang. Tuhan, kasih hamba sehat supaya hamba bisa melayani Tuhan. Amin. Itu jauh lebih indah. Buat apa kita punya uang banyak tapi ternyata tinggalnya di dalam kamar ICU di rumah sakit? Gak bisa apa-apa, semua selang masuk dalam tubuh. Gak ada gunanya. Kita akan minta permohonan yang paling sederhana. Beri hamba kesehatan Tuhan, supaya hamba bisa dipakai Tuhan jadi alatnya Tuhan. Amin. Berkati hamba Tuhan, supaya hamba dipakai jadi
saluran berkatnya Tuhan. Bukan kita habiskan untuk memuaskan keinginan kita, tapi kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka penting harus punya respon yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Baru nanti kita akan menemukan apa saja yang kita perbuat berhasil. Amin. Yang berikutnya adalah, memang dalam menjalani proses kehidupan, di dalam proses kita ditanam itu, kita harus sering mengucap syukur. Amin. Kita harus sering mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, kita baru bisa berhasil melewati proses kehidupan. Kalau kita selalu menggerutu, kita akan muter-muter di padang gurun. Sadarkah bangsa pilihan Tuhan dikeluarkan Tuhan dari tanah perbudakan, yaitu Mesir? Apa yang mereka lakukan? Sebetulnya jalan itu singkat, tapi kenapa harus muter-muter di padang gurun? Karena mereka terus mengeluh, menggerutu. Disediakan Tuhan makanan, bilang tidak enak. Diajak Tuhan ke sebuah tempat yang dimana di situ ada keamanan, mereka berkata apa? Mati aja, tidak ada air di sini. Muter-muter, gerutu terus. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sesungguhnya dengan kita belajar mengucap syukur, beban kita itu loh yang menjadi lebih ringan. Amin. Seberapa beratnya beban kita, kalau kita berusaha mengucap syukur kepada Tuhan, beban kita yang menjadi semakin ringan. Walaupun mungkin masalahnya tetap sama beratnya, masalahnya tetap ada, problemnya tetap sama, tapi rasanya yang berbeda. Belajar mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu akan membuat hati kita menjadi lebih tenang. Imani saja bahwa jika prosesnya terasa begitu berat dan keras di awal, membuat kita sering merasa tertekan, tapi yakinlah Tuhan juga pasti akan mengangkat kita tinggi-tinggi pada waktunya. Amin. Tidak akan pernah kita itu dibiarkan di posisi paling bawah terus. Proses yang di awal itu sangat berat, jalani saja dengan mengucap syukur, maka akan lewat itu masanya, dan Tuhan akan angkat kita tinggi-tinggi. Amin. Ingat loh, orang dunia yang mengatakan kata-kata ini, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Kalau prosesnya berat, hasilnya pasti luar biasa. Itu juga dengan kita. Kalau sekarang ini mungkin proses yang harus kita jalani itu begitu berat, jalani saja, hidupi, imani dengan benar semua kebenaran firman Tuhan, dan jangan lupa mengucap syukur. Kita akan dibawa Tuhan melewati, lewat. Tidak akan hidup kita dibiarkan hancur, karena semua proses Tuhan itu hanya untuk membuat karakter kita diubah oleh Tuhan. Kita yang mungkin dulu masih punya karakter yang tidak baik, suka menuntut, suka punya motivasi yang salah, dengan kita diproses sama Tuhan, kita ini yang dirubah sama Tuhan. Dirubah apa? Bukan langsung keadaannya, tapi karakter hidup kita. Sadarkah kita semua malam hari ini bahwa mujizat Tuhan yang paling besar itu bukan ketika Tuhan menyembuhkan penyakitmu, Tuhan menghapus hutangmu, Tuhan memberkati engkau dengan kekayaan, tapi sesungguhnya mujizat yang paling besar yang kita bisa terima di dalam Tuhan adalah ketika hidup kita dirubah oleh Tuhan. Amin. Kita dulu tidak pernah bisa dipakai Tuhan, tapi sekarang kita dipakai jadi alat yang luar biasa. Itu kemuliaan yang luar besar bagi Tuhan.
tapi itu tidak akan bisa masuk dalam kita kalau kita tidak menjalani prosesnya dengan mengucap syukur. Saya pernah menjalani masa-masa ini. Dari tahun pertama kali saya masuk di ibadah Mandarin, saya tidak tiba-tiba seperti ini. Enggak, saya jalani proses demi proses. Di proses itu tidak pernah enak, tidak pernah ringan, pasti terasa berat di muka. Jalani selalu. Walaupun seringkali saya harus akui, saya sering merasa tidak kuat. Makanya saya seringkali ngomong sama pimpinan Ibu Julia, ya kan, sudahlah, tidak kuat sudahan ya, terus berat. Selalu dia ngomong apa? Jangan kalah sama setan. Setia melayani Tuhan, nanti Tuhan akan angkat kamu tinggi-tinggi. Hari ini saya tidak akan jadi seorang Pak David Liu kalau dipanggil orang-orang di luar, ya, seperti sekarang ini, kalau saya tidak mengawalinya dengan proses yang berat. Jalani saja, punya iman yang benar, respon kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan jangan lupa mengucap syukur. Memang kadang-kadang berat dijalani, apalagi kalau kita menghadapi masalah. Tapi sesungguhnya dengan kita bisa mengucap syukur, kita dirubah oleh Tuhan, dan sisanya daripada itu kalau Tuhan tambahkan dalam hidup kita, itu adalah bonusnya Tuhan. Amin. Perubahan karakter kita ini sesungguhnya terbentuk dari respon iman yang benar di dalam hidup kita. Kalau karakter kita sudah menjadi benar, iman kita pasti kuat. Kita juga pasti akan mengalami keberhasilan dalam hidup. Ayat yang ke-6 dari Mazmur yang pertama ditulis, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Biarlah setiap kita malam hari ini ditemukan Tuhan menjadi orang-orang yang benar. Amin. Responi kebenaran firman Tuhan dengan benar. Jalani selalu proses kehidupan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Sesungguhnya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya di dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkannya siang dan malam, tetapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus berkati. Saya tutup dengan sebuah pujian. Saya undang untuk WL bisa maju membantu. Ada di lembar pujian lagu nomor 3. Kita mau sama-sama nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Saya undang sama-sama bagi berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Angkat tangan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, mengucap syukurlah selalu dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus di dalam hidup kita. Biarlah malam hari ini kita semua boleh memiliki respon yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Pilih lingkungan, komunitas yang baik yang akan membangun hidup kita. Dan juga setiap hari adakan waktu buat Tuhan. Berdoa, merenungkan firman Tuhan. Dan juga jangan lupa selalu mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan, benih firman-Mu tidak ada jatuh di jalan, tidak ada yang jatuh di semak duri. Semua jatuh di tanah yang baik. Benih firman-Mu pasti akan tumbuh di setiap hati kami. Dan biarlah kami menyiraminya selalu dengan doa dan membaca kebenaran firman. Pasti kami akan menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami dirubah, karakter kami dirubah, sehingga semua kami boleh dipakai menjadi alat-Mu untuk kebesaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang Tuhan ingin hamba sampaikan malam hari ini. Tapi hamba percaya ketika hamba berhenti berbicara, Roh Kudus akan selalu bekerja untuk mengingatkan dan menanamkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap hati kami. Dan Roh Kudus juga akan memberi kami kemampuan sehingga kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Maka kami akan dipanggil yang berbahagia, yang diberkati Tuhan. Dan apa saja yang kami perbuat, Tuhan jadikan berhasil. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat persekutuan yang indah, di mana kami dapat berkumpul malam hari ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu, sehingga kami semakin hari semakin kuat tertanam di dalam Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk ibadah Mandarin besok Minggu. Tuhan beri cuaca yang baik. Tuhan antarkan setiap kami tiba di gereja, pulang juga dalam keadaan selamat, sehat. Dan kami nanti besok Minggu beribadah. Dan ketika kami pulang, kami membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Di mana-mana seluruh dunia boleh mengatakan akan ada krisis ekonomi yang melanda dunia. Tapi kami percaya kalau ada anak-anak Tuhan berdiri bagi bangsanya, berdoa, kami percaya Tuhan luputkan dari bangsa Indonesia. Beri pimpinan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menterinya, hikmat marifat daripada Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, sehingga Indonesia makin hari makin makmur sejahtera, aman sentosa, dan setiap anak Tuhan akan selalu beribadah kepada Tuhan dalam keadaan yang aman dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan sebelum kami mohon doa berkat daripada Tuhan, kami ingin mengakhiri persekutuan doa, ibadah doa malam Mandarin ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan sekarang Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk kami pulang menerima dan membawa berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang kasih, pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kecintaan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang tadi sudah menerima amplop persembahan, silakan, kami tidak akan mengedarkan kantong kolektor. Silakan Bapak Ibu dapat langsung memasukkannya di dalam kotak persembahan yang ada di depan pintu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok Jumat yang akan datang. Untuk pujian, tolong boleh ditinggal ya di kursi masing-masing, ya, atau dikumpulkan sama petugas, karena masih akan tetap kita gunakan untuk ibadah selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.